Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu beraktivitas kembali dan kita bisa meluangkan waktu karena Allah Jalla Jalaluhu, yaitu dalam rangka menuntut ilmu. Dan yang kedua, kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan-jalan beliau, dan kita berharap mendapatkan syafaat atau pertolongan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kaifa halukum ayatullah? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Baik, kita akan melanjutkan ke hiwar yang ketiga. Ya. Sebelum kita memulai, mungkin ada pertanyaan dari antum semua. Saya berikan satu orang untuk bertanya. Kalau tidak ada, kita akan melanjutkan di hiwar yang selanjutnya. Tafadhol. Tapi kalau tidak ada, kita akan melanjutkan di hiwar yang ketiga. Al-hiwaru ats-tsalits. Hiwar yang ketiga. Undur wastami' wa'id. Lihatlah dan dengarkan, atau simak dan simaklah dan ikuti. Jadi aslinya ini kalau kita pembelajarnya di kelas, kita membaca, kemudian tulab itu mengikuti. Tapi karena kita dalam pembelajarnya itu online, biar tidak mengganggu yang lain, berarti kita panggil dua orang.
Dan bagi teman-teman yang belum membaca, tafadhol memberi isyarat atau tanda. Biar kita tahu siapa aja yang belum membaca. Biar setiap pekan atau setiap pertemuan itu bergantian yang membaca. Karena kalau kita membaca itu membantu lisan kita itu terbiasa mengucapkan bahasa Arab. Ya. Taib, saya panggil Mas Mustahir. Mas Mustahir mawjud? Iya, Ustaz. Barakallahu fiik. Kemudian Mas Muhammad Ilyas. Ustaz, maaf, itu halaman berapa, Ustaz? Taib. Di sini halaman berarti 32. Mas Muhammad Ilyas mawjud? Mas Muhammad Ilyas? Baik. Kita ke Mas Muhammad Munif. Mas Muhammad Munif? Ya, Ustaz, baru buka. Iya, Ustaz. Baik. Kita ganti yang lain biar fokus dulu. Mas Aris Handoyo. Mawjud, Ustaz. Tafadhola. Tafadhol Mas yang baca yang ini. Al-Ummu wal Abu. Al-Ummu wal Abu. Tafadhol. Hadza aznul fajri. Hadza adhanul fajri. Hadza azanul fajri. Mumtaz. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ainal aulad? Sa'du fi. Sa'dun. Sa'dun fi. Kurang tahu Ustaz bacanya. Sa'dun fil hammami yatawaddau. Sa'dun fil hammami yatawaddau. Wa aina Sa'id? Sa'dun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Wa aina Sa'idah? Sa'datun fil musalli tusalli. Ainal mi'taf? Haza huwal mi'taf. Ya, kurang tahu Ustaz cara bacanya. Ya walidi, akhi. Haza huwal mi'taf ya walidi. Wa aina nadharah? Hazihi hiyan nazara ya walidi. Hayya bina ilal masjid. Sa'dun wasadun hayya bina. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Jadi ini ya, saya ulangi. Bagi teman-teman yang baca, ketika al-umu al-abu itu akan ada titik 2 ya. Langsung saja. Al-umu titik 2 tanpa al-umu al-abunya itu dibaca langsung. Hada adhanul fajri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ainal aulad. Begitu. Taib, saya bacakan dulu ya bagaimana cara membacanya. Taib, hada adhanul fajri. Kemudian yang kedua, qala Abu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ainal aulad. Kemudian qala
qalat al-um. Sa'dun fil hammami yatawaddau. Sa'ala al-abu. Wa aina Sa'idun? Ajabat al-um. Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'ana. Wa aina Sa'idatun? Sa'idatun fil musalla tusalli. Ya, fil musalla bukan fil musalli. Ya, fil musalla tusalli. Aina al-mi'taf? Hada huwa al-mi'tafu. Ya walidi. Wa aina an-nadharah? Hadhihi hiya an-nadharatu. Ya walidi. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina. Baik, kita panggil teman yang lain. Mas Usman. Mas Usman. Mas Usman mawjud? Baik. Nubadil Mas Aziz Arfianto. Naam Ustaz. Kemudian Mas Arga Firdaus. Naam Ustaz. Naam, tafadhala. Hadza adhanul fajr. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ainal waladu? Aina al-aulad? Ainal awladu? Sa'du fil hammami yatawaddau. Wa aina Sa'idu? Wa aina Sa'dun Sa'idun? Sa'dun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Wa aina Sa'idatun? Sa'idatun fil musalla tusalli. Ainal mi'taf? Hada huwa mi'tafu ya walidi. Wa aina an-nazzarah? Hadhihi hiya an-nadharatu ya walidi. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina. Baik, sekarang Mas Nurdin mawjud? Mas Nurdin. Mawjud Ustaz. Kemudian Mas Juliadi. Mawjud Ustaz. Naam, tafadhala. Ana ummi atau abun. Anta al-um. Hadza adhanul fajr. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aina aulad? Ainal. Ainal aulad? Sa'dun fil hammami yatawadda. Wa aina Sa'id? Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Wa aina Sa'idatun? Sa'idah fil musalla tusalli. Aina al-mi'tafu? Hadza huwal mitaf ya walidi. Wa aina an-nadzarah? Hadhihi hiya an-nadhara ya walidi. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Baik, kita sekarang menjelaskan ya. Baik, al-hiwar baina al-um wal ab. Jadi hiwar antara ibu dan bapak. Hadza adhanul fajri. Hadza huna ismul isyarah lil mudzakkar wa kadzalika lil qarib. Jadi hadza di sini itu ismul isyarah atau apa yang kita kenal dengan kata petunjuk. Dan hadza juga selain kata petunjuk dan dia digunakan untuk mudzakkar untuk mudzakkar satu orang atau menunjukkan satu gitu.
Ya. Dan juga hada di sini untuk yang dekat. Nggak mungkin misalnya kita ngomong hada qalamun dan pulpennya itu jauh dari kita. Tidak mungkin. Berarti kalau misalnya hada adzanul fajr, maksudnya itu apa? Menunjukkan wah ini adzan subuh itu, ya. Hada adzanul fajri. Ingat, nggak mungkin jadi adzanul fajro atau adzanul fajru, nggak mungkin. Kenapa? Al-fajr di sini sebagaimana yang semalam saya jelaskan yaitu al-idhofah atau apa? Kata majmuk, ya. Makanya al-fajr di sini isim yang keduanya itu harus kasroh. Kenapa kasroh? Karena idhofah. Begitu juga nggak boleh tanwin, nggak boleh adzanul fajrin. Kenapa? Karena di situ al-fajri di sini ada alif lam. Jadi ingat, ketika isim kemasukan alif lam itu tidak boleh tanwin. Dan isim ketika tanwin berarti tidak boleh kemasukan alif lam. Kemudian kalimat itu dibagi menjadi 3. Kalimat, ingat ya, kalimat itu dibagi menjadi 3. Yang pertama apa? Yang pertama isim. Apa itu isim? Isim itu kata benda. Benda. Yang kedua apa? Fi'lun. Yaitu apa? Kata kerja. Jadi yang pertama itu isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Ya. Contohnya isim itu apa? Contohnya kitabun, qalamun, itu isim. Yang kedua fi'il, contohnya apa? Kayak yatawaddu'u. Yatawaddu'u itu apa? Fi'il. Yang ketiga huruf. Contohnya apa? Huruf ala, si, itu termasuk huruf. Nah, makanya di sini apa namanya? Hada adanul fajri, ya. Jadi saya sedikit masukkan kalimat itu menjadi 3. Itu buat gambaran saja ya, biar kita mengetahui itu. Kemudian jawabannya apa? Allahu akbar, Allahu akbar. Allah maha besar, Allah maha besar. Ainal aulad, aina juga termasuk ismul istifham atau kalimat tanya. Ya. Jadi aina itu kalimat tanya, yang mana tanyanya itu menunjukkan apa? Tempat. Kita tanya ainal aulad, aina itu artinya itu di mana? Al aulad itu anak-anak dan al aulad itu jamak. Ya, tulis antum maunya antum kalau bisa ditulis di buku. Ya. Ini buat pembelajaran ya. Jadi sistem pembelajaran itu antum sekarang kan ada apa namanya kitab antum itu kan. Nah, kalau bisa kalau yang di kitab yang di depan antum itu yang Benayadik itu kalau bisa jangan diartikan. Ini metode dalam belajar. Metode belajar bahasa Arab, ya. Jadi ketika kita menerjemahkan jangan ini ya kalau metode saya itu ya, jangan diterjemahkan di kitab kita. Kalau menerjemahkan di buku tulis kita, biar apa? Ketika kita menerjemahkan di dalam kitab Benayadik. Jadi ketika kita menerjemahkan tanpa tulisan bahasa Indonesia, berarti kita sudah paham. Tapi kalau kita menerjemahkan dan di situ di kitabnya itu ada tulisan bahasa Indonesianya. Jadi kita menerjemahkan itu bukan dari diri kita, akan tetapi kita menerjemahkan dari mana? Dari tulisan kita. Makanya itu sangat pengaruh sekali ketika kita belajar. Makanya bagi teman-teman yang menulis ainal aulad itu aina itu artinya itu di mana, jangan ditulis aina itu di mana. Tetapi kalau ainanya mau ditulis dengan artinya di mana, berarti di buku tulis itu. Ya. Kemudian al aulad. Al aulad itu jamak taksir. Ya, apa itu artinya jamak taksir? Nah, itu ntar aja. Yang penting antum tulis saja al aulad itu sama dengan jamak taksir itu. Dan al aulad itu kan jamak. Mufradnya apa? Mufrad itu kata tunggal. Kata tunggalnya apa? Al ada yang tahu? Apa? Walad. Al waladu. Nah, itu. Al waladu itu apa namanya? Disebut apa mufradnya. Jadi al aulad itu jamak taksir dan mufradnya itu al waladu.
Gitu. Makanya antum harus tahu nih. Karena ketika kita ujian atau latihan soal itu di situ ntar ada pilihan-pilihan bagaimana kita menulis. Gitu. Kalau kita nggak pernah menulis dan kita tidak pernah membaca, kita akan kebingungan. Ya, jadi al-aulad itu jamak dan mufrad itu al-waladu. Kemudian ibunya menjawab apa? Sa'dun. Sa'dun itu nama orang. Kayak Muhammad, Ahmad itu loh. Ya. Sa'dun fil hammami yatawaddau. Sa'dun itu nama orang, Sa'dun fil hammami. Itu apa? Sa'dun di kamar mandi. Yatawaddau. Yatawaddau itu artinya itu sedang berwudu. Ya, sedang berwudu. Dan yatawaddau itu yatawaddau itu apa namanya? Sedang berwudu. Dari kata apa? Tawaddoa yatawaddau. Saya tulis tawaddoa. Ini tawaddoa tawaddoa yatawaddau. Apanya tulisannya terlalu bagus ya. Jadi kalau dibaca itu kurang atau susah itu ya. Yang penting kalian sudah paham ya. Jadi yatawaddau itu dari apa? Dari fiilnya apa? Tawaddoa yatawaddau. Ya, tawaddoa yatawaddau. Atau yang kita kenal dengan fiil atau kata kerja. Jadi al-waladu di situ kan isim. Kalau tawaddoa yatawaddau itu berarti apa? Fiil atau kata kerja gitu. Ya, antum kayak gitu dulu ya. Apa namanya? Secara dasar dulu. Dan kita tidak menjelaskan secara rinci. Yang penting antum paham dulu, ntar baru ada tambahan sedikit. Kedepannya lagi ada tambahan sedikit itu. Ya. Taib. Sa'dun fil hammami yatawaddau. Sa'dun di kamar mandi dan dia berarti apa? Sedang berwudu. Jadi tawadda'a yatawaddau itu berwudu. Kemudian sa'ala al-ab. Kemudian abinya bertanya, wa aina Sa'idun? Wa aina Sa'idun? Berarti artinya apa? Dan di mana Sa'id? Dan di mana Sa'id? Kemudian ibunya menjawab, Sa'idun fil hurfati yaqra'ul Qur'ana. Ya, Sa'idun nama orang seperti Sa'dun, seperti Muhammad. Berarti Sa'idun di mana? Fil hurfati. Di dalam kamar. Hurfa itu di dalam kamar. Yaqra'u. Yaqra'u itu dari apa? Dari kata qara'a. Anda tulis qara'a. Qara'a. Jadi qara'a yaqra'u. Berarti apa? Membaca. Berarti kalau di sini Sa'idun fil hurfati yaqra'ul Qur'an. Sa'idun di dalam kamar sedang membaca Al-Qur'an. Ya, sekali lagi saya ulangi. Sa'idun di kamar sedang membaca Al-Qur'an. Dan ini ingat Afwan, ditulisnya kalau misal diartikan jangan di kitabnya ya. Biar antum benar-benar suatu saat antum membaca dan mengartikan itu dari pemahaman kita sendiri, bukan dari tulisan. Nuwasil, kita lanjut. Wa aina Sa'idatun? Dan di mana Sa'idatun? Dan di mana Sa'idatun? Kemudian ibunya menjawab, Sa'idatun fil musalla tusalli. Sa'idatun, nama orang juga. Cuma perempuan ya, Sa'idatun itu perempuan. Atau mu'annas, kita kenal dengan mu'annas. Sa'idatun fil musalla. Ingat, bukan fil musalli. Kenapa? Di situ ada seperti yang huruf ya tetapi tidak ada titiknya. Ya. Huruf ya tetapi tidak ada titiknya. Makanya di situ bukan dibaca fil musalli, tapi fil musalla. Gitu. Ya. Tetapi kita cuma sekedar menjelaskan begitu. Kenapa Ustadz? Nah itu, emang tulisannya begitu. Tetapi ntar ada kaidah ketika kita belajar nahwu ya. Tapi Sa'idatun fil musalla tusalli. Tusalli itu dari kata apa? Shalla yusalli. Apa? Shalla.
Sholat. Nah, Doa. sol. Ya, sholat yusolli. Sa'idun fil musola tusolli. Ustaz, kenapa kok di situ kok tusolli? Pakai tatu, kan? Jadi tusolli di sini menunjukkan perempuan. Itu makanya Sa'idah itu kan perempuan, makanya Sa'idatun fil musola tusolli. Beda ketika ini yaqra'u ya, kan dari kata qara'a kan? Qara'a yaqra'u, ya di sini yaqra'u. Ya di sini menunjukkan laki-laki. Makanya di situ Sa'idun. Sa'idun fil hurfati. Yaqra'u. Nggak boleh Sa'idun fil hurfati taqra'u. Nggak boleh, kenapa? Huruf taqra'u itu artinya itu dia. Ya, dia sedang membaca. Kalau pakai ya yaqra'u berarti dia. Kalau dia lah perempuan, kalau pakai taqra'u. Ya, misalkan Sa'idun fil hurfati taqra'u, tidak boleh. Kenapa? Karena tadi sini untuk mudha'amu anas taqra'u. Itu nggak boleh, kecuali yang di bawah Sa'idatun fil musola tusolli. Kenapa? Tusolli itu untuk muannas atau perempuan. Dan di sini juga tidak boleh Sa'idatun fil musola yusolli. Tidak boleh pakai ya atau yu. Kenapa? Karena kalau pakai ya yusolli itu untuk laki-laki. Jadi kalau taqra'u itu untuk muannas, kalau yaqra'u untuk mudzakkar. Kenapa Ustaz? Nah, antum tulis itu dulu, ya. Yang penting antum pahami dulu, kalau taqra'u berarti untuk perempuan, dia perempuan. Kalau yaqra'u dia laki-laki, itu aja. Jadi bertahap, itu tidak menjalankan secara keseluruhan. Kemudian sa'ala al-ab. Kemudian bapaknya itu bertanya, ainal mi'taf? Nah, mi'taf itu artinya itu apa? Jaket. Bisa juga kita kenal dengan jas hujan. Misalkan antum di rumah, qadarullah itu hujan. Kemudian antum tanya ke anak antum, ke anak kita, atau ke istri kita, ainal mi'taf? Hilang, maaf Ustaz, hilang suaranya. Jaket, atau di mana mantel atau jas hujan, itu ya. Jadi ainal mi'taf itu artinya di mana jas hujan atau jaket. Kemudian sadun itu menjawab apa? Hada huwal mi'tafu ya walidi. Ya, hada, ingat ismul isyarah. Sebagaimana yang tadi saya jelaskan, ismul isyarah menunjukkan sesuatu yang dekat. Dan huwa itu untuk mudzakkar. Kenapa? Karena al-mi'taf itu mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Terus bagaimana kita mengetahui isim itu mudzakkar atau muannas? Kalau isim yang mudzakkar itu tidak ada tak marbutoh. Ya, tidak ada tak marbutoh. Tak marbutoh itu kayak apa sih? Nah, kayak gini. Nah, itu namanya tak marbutoh. Ini kalau dipisah. Kalau digandeng, saya kasih contoh, kalau digandeng. Contohnya saburotun. Saburotun. Nah, saburotun artinya apa? Tulis. Artinya papan tulis. Nah, tadi sini ya, tadi sini menunjukkan apa? Tak marbutoh. Berarti apa? Saburotun mu'annas atau mudzakkar? Mu'annas. Kenapa? Karena di situ ada tak marbutoh. Akan tetapi bagaimana kalau disambung? Nah, saya kasih contoh ketika disambung. Ya, ketika disambung contohnya bagaimana? Contohnya, misalkan madrasatun. Nah, kita cari yang gampang aja di sekitar kita ya. Kalau madrasatun itu udah, bagi kita itu udah kenal itu, atau udah paham itu, madrasatun. Madrasatun. Nah, madrasatun itu artinya apa? Sekolah. Nah,
Ta ini disebut apa? Tak marbutoh ini namanya nih. Tak marbutoh. Makanya ketika isim kemasukan tak marbutoh, berarti apa? Isimnya itu mu'annas itu. Ya, isimnya mu'annas. Sedangkan al-mi'taf di situ mudzakkar. Kenapa? Ada tak marbutohnya enggak? Tidak ada. Makanya ketika isimnya tidak ada tak marbutohnya, maka disebut apa? Isimnya itu isimnya itu mudzakkar seperti al-mi'taf. Makanya di sini pakai apa? Hadza huwa. Huwa itu artinya apa? Dia laki-laki satu. Berarti apa? Hadza huwal mi'taf. Ini dia jaket. Tapi ingat jangan diartikan ini dia laki-laki satu jaket, jangan. Jadi dia laki-laki satunya itu jangan disebutkan. Langsung saja. Bagaimana cara menerjemahkannya? Cara menerjemahkannya langsung. Ini dia jaket. Ini dia jaket. Tanpa menyebutkan dia laki-laki satu. Tidak. Itu cuma menjelaskan ya. Dia laki-laki satu itu untuk menjelaskan. Tapi kalau kita udah belajar, kita memahami, kemudian kita menghafal, insya Allah lama-lama tanpa kita menerjemahkan. Insya Allah kita udah paham. Maksudnya itu ini dia jaket. Berarti jaketnya itu maksudnya mudzakkar begitu. Kemudian hadza huwal mi'tafu ya walidi. Ya walidi di sini ada huruf ya. Ada huruf ya. Ini ya, apa namanya? Ada huruf ya. Ya, saya tulis aslinya walidun. Walidun. Artinya begitu. Cuma ditambah ya ini. Ya. Nah, ya itu menunjukkan apa? Menunjukkan apa namanya pemilik kembali walidi. Berarti ayahku. Kitabi. Berarti apa? Kitabi. Kitabku. Artinya Kitabku. Kitabku. Gitu ya. Makanya dari sini kita memahami bahwa wa ya walidi itu artinya apa? Wahai ayahku. Kemudian qala al-ab wa aina an-nadharah? Wa aina an-nadharah? Dan di mana an-nadharah? Nadharah itu artinya apa? Kacamata. Dan nadharah di sini dia itu mu'annas atau mudzakkar? Mu'annas atau mudzakkar? Mana? Mana? Nah, kenapa? Kenapa Tak mu'annas? marbutoh. Ada tak Karena Karena ada di tak situ marbutoh, ada tak Ustaz. marbutohnya. Makanya di sini saya itu menjawab apa? Hadhihi hiyan nadharatu. Hadhihi itu untuk mu'annas. Ingat, hadza itu untuk mudzakkar, hadhihi itu untuk mu'annas. Ya, nggak boleh menjadi apa? Hadza an-nadharatu, nggak boleh. Kenapa? Karena hadza itu untuk mudzakkar. Tetapi wajib dengan apa? Dengan hadhihi. Hadhihi an-nadharah boleh. Makanya di sini hadhihi hiyan nadharatu. Nah, hiya di sini artinya itu apa? Dia perempuan satu, sebagaimana yang tadi di atas. Dia laki-laki satu. Jadi hadhihi hiyan nadharatu. Ini dia kacamata. Ya walidi, wahai ayahku. Kemudian hayya bina ilal masjid. Nah, hayya bina itu artinya apa? Ayo, gitu ya. Bahasa kita itu ayo kita ke masjid. Kemudian Sa'dun dan Sa'idun apa jawabnya? Hayya bina, ayo. Mari. Ya. Baik. Mungkin di antara antum ada pertanyaan sebelum kita melanjutkan. Izin bertanya, Tafadhol. Ustaz. Naam, tafadhol. Tadi kan Ustaz mengatakan bahwa aulat itu jamak. Kemudian tunggalnya itu walad ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Ulangi Mas, apa Mas? Kan tadi Ustaz mengatakan aulat itu jamak, aulat. Tunggalnya walad. Nah, kalau yang di bawah ini walid ya, Ustaz. Yang ayah Iya. itu ya, Ustaz. Bedanya cuma benar. fathah sama kasroh ya, Ustaz. Iya benar. Enggak, bedanya ini juga. Kalau al-aulad itu mufradnya itu waladun.
Ya. Saya tulis lagi. Ya. Saya tulis waladun. Ini untuk mufrad dari al-aulad. Ya, waladun. Tapi kalau misalkan yang artinya itu bapak, itu wa-nya itu panjang. Walidun. Jadi dibedakan ya. Dibedakan. Dibacanya waladun sama walidun. Gitu. Ya, kalau walidun itu di situ ada alifnya atau hamzahnya. Kalau waladun itu tidak dibaca dibaca panjang, langsung waladun begitu. Bisa dipahami, Mas? Paham, Ustaz? Naam, jazakallahu khairan. Ada lagi yang lain? Nah, Ustaz. Naam, tafadhol. Ya, tadi mau bilang bagaimana mengatakan haja untuk bahasa Arabnya. Ismun isyarah, muzakkar, dekat. Ini benar gak, Ustaz? Haja ismun isyaratin lil mufradil muzakkar lil qarib. Haja ismu isyaratin lil mufradil muzakkarin lil qarib. Naam, lil mufrad walil mudzakkar, langsung aja lil mufrad walil mudzakkar. Kalau lil qaribnya tambahin lil qarib. Sama, lil qarib boleh. Enggak apa-apa, Boleh ya. Iya, naam, Ustaz. Barakallahu fiikum. Saya Ya. Ustaz. Naam, tafadhol. Ya, Ini mau bertanya, Ustaz. Nah, apa? Sa'dan mengatakan, kan Bapak Sa'dun. mengatakan aina mi'tafun. Nah, Sa'dun mengatakan haza huwal mi'tafun. Terus yang di bawah Hadza juga huwal Sa'id, mi'tafun. hazihi hiyal mutafun. Kenapa harus pakai huwa, Ustaz? Kenapa nggak pakai hazal mi'tafun? Mi'tafu atau hazihil nazaruh gitu. Kenapa harus pakai huwa? Kenapa harus pakai hiya? Naam. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik. Jadi ainal mi'taf? Langsung hadal mi'taf. Boleh. Kalau pakai hadal mi'taf itu boleh. Kalau kita ngucapin hadal wal mi'taf juga boleh. Contoh kalau bahasa kita ya. Di mana Muhammad? Ini Muhammad, boleh enggak? Boleh. Di mana Muhammad? Ini dia Muhammad, boleh enggak? Seperti bahasa kita kayak begitu. Ya. Bisa dipahami, Mas? Jadi misalkan jadi kalau kita boleh tanya, dua-duanya, Ustaz ya? Nah, Boleh dua-duanya. boleh. Nah, Aina Muhammad? Hada huwal Muhammad. Aina Muhammad? Hada Muhammad. Juga boleh. Boleh saja. Ya. Tetapi ilmu nahwunya bagaimana? Itu ntar aja. Ya, yang penting antum bisa. Jadi dalam baina yadayk kita fokusnya itu dalam apa? Aplikasi. Kita berusaha belajar ngomong gitu. Kemudian kita belajar mendengarkan. Ya. Ntar kalau misalkan ingin belajar nahwu, sharaf itu ntar ada kelasnya sendiri. Maksudnya itu ada tahapan-tahapannya begitu. Biar kita nggak campur aduk. Kalau campur aduk itu takutnya sebagian kita. Ya. Nah, kalau di sini antum lihat ya yang al-mufradat. Nah, al-mufradat di sini antum insyaallah paham ya. Di situ ada gambarnya. Kemudian ada nama atau tulisannya. Insyaallah antum bisa paham, bisa mengartikan sendiri. Atau antum dilatih terus. Ya. Ini juga kalau di sini biasanya antum sebagian itu kalau di baina yadayk itu di situ ada al-istima'. Ya, istima'. Jadi istima' itu kita belajar mendengarkan. Maknanya istami' yaitu apa? Dengarkanlah. Tsumma do' alamah. Kemudian letakkan tanda centang itu. Nah, ini kalau antum mendengarkan audio. Ya. Kemudian ini juga kita lanjut ke hal selanjutnya, latihan-latihan yang di sini. Baik. Saya panggil satu orang ya untuk membaca. Yudi, Ustaz. Nah. Mas Nurdin, tafadhol, Mas.
Udah tadi Ustaz saya. Antum udah belum, Mas? Sudah Ustaz. Saya sudah. Sampai barakallahu fiik. Berarti ya ingat ya, bagi yang belum membaca tolong kasih tanda biar kita tahu siapa aja yang belum. Baik, Mas Yudi Rahmanto, tafadhol. Mas Naam, Yudi, tafadhol. Naam, tafadhol. Ainal mi'taf? Hadha huwal mi'taf. Baik. Ini contoh yang pertama ya. Naam. Baik, Afwan Mas. Ini yang ainal mi'taf itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua ainal hurfa. Naam. Naam, tafadhol Mas, lanjut. Ainal ghurfah? Hadhihi hiyal ghurfah. Nah, baik. Sekarang nomor yang ini ada gambarnya anak kecilnya. Tafadhol. Ainal ibn? Aina ibn? Hadha huwal ibn. Hadha huwa ibn. Baik. Afwan, di sini kan tadi Mas mengatakan aina ibn. Nah, ini kalau bisa di ini aja ya, hamzahnya itu tidak dibaca. Kenapa? Karena hamzatul wasli. Berarti cara bacanya apa? Aina benu, ainal nu atau aina benun. Di mana anak? Oke, apa tuh Mas? Lagi Ustaz? Naam. Tafadhol Mas Yudi, ulangi. Saya Mas Yudi, tafadhol. Tadi kayaknya ramai sehingga saya dimutkan. Baik. Tafadhol dibuka lagi. Naam, tafadhol. Ainal musalla? Hadza huwal musalla. Mumtaz, barakallahu fiik. Kita ganti teman yang lain. Mas Darman Syah, tafadhol. Naam Ustaz. Naam, tafadhol. Ainal masjid? Jinnya panjang. Jangan masjid. Jangannya pendek. Ainal masjid. Naam Ustaz. Ainal masjid? Nah, Hadza huwal masjid. Taib yang kedua, hamam. Ainal hammam? Ainal hammam? Hadza huwal hammam. Mumtaz, barakallahu fiik. Wafiq Kemudian barakallah. Mas Muhammad Ferdiansah. Oh ya Ustaz. Ainal surah? Hadhihi hiya surah. Mumtaz, satu lagi. Ainal syajarah? Hadhihi hiyal syajarah. Afan, di situ kan sin. Afan Mas, di situ kan shin, bukan ainal syajarah. Tetapi syamsiah. Ainal syajarah. Hadhihi hiya syajarah. Mumtaz. Mas Nur Kisam. Baik Ustaz. Tafadhol. أين النظرات؟ هذه هي النظرات. Afwan, aina nadharah. نظر. هذه هي النظارة. نظارة. Satu lagi. أين بنه؟ هذه هي بنه. Ulangi Mas. أين بنه؟ أين بنته؟ أين بنه؟ هذه هي بنه. خلاص Ustaz. Baik. Ainal nibnu. Nibnatu. Ya. Ibn. Nanti di sini untuk perempuan. Mas. Ainal
Aina ibnatu hadhihi hiya ibnatu. Baik, barakallahu fiik. Ya, di sini kan ibnatun ya. Berarti ainal bisa ainal ibnatu atau ainal ibnatu. Atau kemudian hadhiyal libnatu. Gitu. Baik, barakallahu fiik. Jadi kita ke latihan berikutnya. Di sini antum lihat al-mithal. Ya. Contoh yang pertama, aina Sa'idun. Jawabannya apa? Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Ya. Karena di situ gambarnya itu di sini kan sedang membaca Al-Qur'an ini ya. Kemudian al-mithal yang kedua, aina Sa'idah. Sa'idah fil ghurfati taqra'ul Qur'an. Di sini juga sama. Ya. Tapi kalau ini antum satu-satu ya. Satu orang. Baik. Sekarang Mas Arga Firdaus. Naam Ustaz. Nama tafadhol Mas. Aina salihun fil masjid yusalli. Mumtaz, barakallahu fiik. Mas Ridwan. Nah, Ustaz. Nama tafadhol. Aina solihatun Salihatun. Salihatun fil musalli tusalli. Afwan fil musalla. Fil musalla tusalli. Mumtaz. Ingat ya di sini aina salihatun fil musalla, bukan fil musolli. Kenapa? Karena di situ ada huruf ya. Seperti huruf ya yang tidak ada titiknya. Makanya di situ tetap dibacanya fil musalla gitu ya. Baik, Ustaz. Kemudian tusolli. Baik, barakallahu fiik. Kemudian Mas Muhammad Munif. Nah, Ustaz. Tafadhol Mas. Aina Syarif Mumtaz. Syarif fil hamami yatawaddo. Mumtaz. Artinya apa Mas? Di mana Syarif? Syarif di kamar mandi sedang berwudu. Mumtaz, barakallahu fiik. Kemudian Mas Wahyu Soeharto. Ya. Tafadhol. Aina Syarifah? Syarifah fi baiti tatafaddu. Artinya? Di mana Syarifah? Syarifah di rumah sedang berwudu. Mumtaz, barakallahu fiik. Jadi insya Allah bisa paham ya. Jadi aina Syarifah fil baiti tatawaddu. Kenapa kalau yang dicontohkan? Kalau dicontohkan ya tawaddu, karena ya tawaddu itu untuk mudzakkar. Kalau untuk perempuan berarti tatawaddu. Karena apa? Karena kalau yang dicontoh itu kan mudzakkar, makanya di situ ya tawaddu untuk laki-laki. Kalau di sini kan tatawaddu. Kenapa? Karena tatawaddu itu mu'anats, makanya pakainya tatawaddu itu ya. Barakallahu fiikum. Sekarang kita ke halaman berikutnya. Baik, saya panggil Mas Ahmad Zaki. Nama Ustaz. Nama tafadhol. Man hadza? Hadza ammi Umar huwa mudarrisun. Mumtaz, barakallahu fiik. Jadi ini ya, dicontoh itu kan al-mithal. Yang pertama, man hadza? Siapa ini? Hadza walidi. Adnan. Karena di sini ngikutnya di sini. Ya. Hadi Adnan di sini. Ya, huwa muhandisun karena di sininya ada muhandisnya ini. Jadi antum perhatikan ya. Man hadza? Hadza walidi berarti karena di sini walidi.
Adnan, karena di sini namanya Adnan. Kemudian huwa muhandisun gitu. Makanya antum harus benar-benar perhatikan. Baik, nomor 1 selesai. Sekarang kita lanjut ke teman yang lain. Mas Muhammad Fardiansyah. Hadir Ustaz. Naam, tafadhal. Man hadza? Hadza jaddi. Salimun. Huwa tabibun. Hada jaddi salimun wa tabibun. Baik, barakallahu fiik. Kemudian kita lanjut Mas Zuliyadi. Nah, Ustaz. Naam, tafadhal. Man hadza? Hadza akhi. Salih. Wa talibun. Kemudian wa talibun. Man hadza? Hadza Mumtaz, akhi. barakallahu fiik. Salihun. Wa talibun. Mumtaz, barakallahu fiik. Kita lanjut. Mas Yudi Rahmanto. Naam, tafadhal. Maka Ustaz, Yang ini. man hadza? Hadza sadiqi Ali. Huwa muallim. Artinya apa? Siapa ini? Ini temanku. Ali. Dia seorang guru. Mumtaz, barakallahu fiik. Afika barakallahu. Jazakumullahu khairan. Amin. Afika jazakallahu Ustaz. Wa iyyak. Baik. Nah, tadi yang antum pelajari itu, yang latihan, tolong diulang-ulang terus ya, biar terbiasa. Jadi semakin kita sering membaca, itu semakin memudahkan kita mengucapkan. Kalau bisa ditulis. Antum misalkan lagi kerja nih. Misalkan kan kadang kerja itu kan capek tuh ya, kadang istirahat. Ya mungkin istirahatnya kita itu sambil apa main-main dengan apa tulisan. Nulis misalkan hadza adnul fajri, Allahu akbar, ainal aulad begitu. Tulis antum. Yang antum dihafal hiwarnya, antum tulis. Meskipun itu salah tidak apa-apa. Yang penting tulis. Semakin antum pertama salah, kedua salah, ketiga, keempat, bahkan bisa sampai 10 antum bisa benar. Kenapa kita tulis? Ingat, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Ya, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Semakin kita menulis, semakin kita mengikat dengan hafalan kita dengan tulisan, semakin kuat hafalan kita itu. Baik, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Ya. Baik, kita lanjut ke latihan yang berikutnya. Baik. Mas Nurdin udah ya? Ada lagi yang belum? Ada lagi yang belum? Kalau yang belum ngomong aja ya, Ustadz saya belum gitu ya. Kalau misalkan nggak pakai tanda bisa juga dengan chat. Baik. Kita contoh pelatihan ini dan setelah itu kita selesai ya. Satu lagi. Di situ al-mithal. Aina Ahmad? Ingat di sini bukan Ahmadun ya. Kenapa itu termasuk apa? Termasuk namanya tidak boleh ditanwinkan. Kenapa Ustadz? Nah, ntar ada sendiri. Yang penting antum tulis saja Ahmad itu tidak boleh tanwin itu ya. Nggak boleh Ahmadun tapi Ahmadu. Aina Ahmad? Ahmadu fil masjidi yusolli. Sebagaimana yang tadi ya, di sampingnya ada gambar dan di sampingnya lagi ada tulisan. Ya, coba antum ikuti seperti dicontoh. Saya panggil. Mas Darmansyah, tafadhol. Ya, Mas. Aina Fatimah? Fil musalla. Tusalli. Khulas Ustaz. Diulang, Ustaz. Mas.
Aina Fatimah? Fatimah fil musalla tusalli. Mumtaz artinya apa? Di mana Fatimah? Fatimah di musalla sedang sholat. Mumtaz, barakallahu fiik. Kemudian Mas Usman. Ustaz. Naam, tafadhol. Ainal badr? Badr fil baiti yatawadda. Artinya? Di mana Badr? Badr di kamar sedang berwudu. Mumtaz, barakallahu fiik. Kemudian Mas Ridwan. Ya Ustaz. Naam, tafadhol. Aina Zainab? Zainab fil ghurfah taqra'ul Qur'an. Halo Ustaz. Ridwan, afwan. Suaranya enggak kedengaran. Oh ya, ya Ustaz. Naam, tafadhol. Aina Zainab? Zainab fil ghurfah taqra'ul Qur'an. Artinya? Di mana Zainab? Zainab di ruangan sedang membaca Al-Qur'an. Atau di kamar? Mumtaz, barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Makanya sekali lagi saya himbau kepada teman-teman semua, ya, kepada antum semua, antum diulang-ulang terus ya dari latihan yang pertama sampai yang ini. Kalau bisa sering-sering latihan dan ingat ketika latihan, insya Allah itu akan membantu kita untuk mudzakarah atau murojaah. Dan semoga Allah memudahkan kita dalam belajar, serta Allah selalu memberi istiqomahan kita dalam belajar dan terus semangat meskipun di situ ada duri-duri yang mengintai kita, akan tetapi ingat kita selalu ada Allah Jalla Jalaluhu, yang mana Allah Jalla Jalaluhu akan memudahkan kita dalam belajar. Baik, sekali lagi saya minta maaf mungkin tadi terlalu ramai, kodolo di sini sedang ramai jadi suara atau terlalu berisik gitu ya, saya minta maaf. Dan mungkin antum semua ada pertanyaan atau yang lainnya yang belum saya jawab atau yang lainnya, semoga kedepannya lagi Allah mudahkan kita dalam belajar. Kita coba. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik.